Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, AS Roma datangkan Sergio Oliveira dari FC Porto. AS Roma resmi mendatangkan Sergio Oliveira dari FC Porto pada bursa transfer musim dingin 2022 ini. Gelandang FC Porto itu bergabung dengan Giallorossi dengan status pinjaman sampai 30 Juni 2022. General Manager Roma, Thiago Pinto pun menyambut baik kedatangan pemain berpaspor Portugal itu. Menurutnya, Oliveira akan meningkatkan kualitas dan karakter yang dimiliki tim besutan Jose Mourinho itu. Bayern Munich resmi perpanjang kontrak Kingsley Coman. Bayern Munich menghentikan spekulasi terkait masa depan Kingsley Coman. Bayern resmi mengumumkan kontrak baru Coman yang berlaku sampai 2027. Sekedar informasi, Coman bergabung dengan Bayern Munich sebagai pemain pinjaman dari Juventus pada 2015 sebelum dipermanenkan 2 tahun berikutnya. Coman telah membuat 217 penampilan dengan sumbangan 46 gol dan 52 assist dan memenangi 6 titel Bundesliga, 3 piala DFB, dan sekali Liga Champions. Positif doping, kiper Pantai Gading dicoret dari Piala Afrika 2021. Apa betul nasib kiper nomor 1 Pantai Gading, Sylvain Gebauhou? Dia dicoret dari Piala Afrika 2021 karena ketahuan doping. Gebauhou sejatinya sudah ikut terbang bersama skuadnya ke Kamerun untuk tampil di Piala Afrika. Tetapi saat datang statusnya memang belum jelas dan Pantai Gading masih berharap kiper utamanya itu bisa bermain. Doping ini disebabkan oleh obat yang diminum oleh Gebauhou untuk perawatan jantungnya. Ternyata obat tersebut mengandung trimtazidin, zat yang tergolong doping oleh FIFA. Zat itu dianggap stimulan sehingga Gebauhou harus diskorsing. Mali menang tipis atas Tunisia. Laga Mali versus Tunisia berlangsung di Limbe Omnisport Stadium. Kedua tim bermain berimbang di sepanjang pertandingan. Ibrahima Kone menjadi pembeda berkat eksekusi penaltinya di menit ke-48. Dengan hasil ini, Mali berhasil meraih 3 poin untuk bersanding dengan Gambia di klasemen grup F. Gambia dan Pantai Gading raih 3 poin. Gambia dan Pantai Gading membuka Piala Afrika dengan 3 poin. Gambia mengalahkan Mauritania dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak Abli Jallow di menit ke-10. Demikian juga laga Guinea Khatulistiwa atas Pantai Gading. Laga ini berakhir 1-0 untuk kemenangan Pantai Gading berkat gol yang dicetak oleh Max Gradel di menit ke-5. Dengan hasil ini, Pantai Gading berhasil memimpin grup E dengan raihan 3 poin, sedangkan Gambia bersanding dengan Mali dengan raihan 3 poin di grup F. West Ham United versus Norwich, Jarrod Bowen menggila, The Hammers tembus 4 besar. Laga West Ham versus Norwich berlangsung di Stadion Olimpiade London. The Hammers berhasil menang 2-0 lewat press yang dibuat Jarrod Bowen di menit ke-42 dan di menit ke-84. Berkat kemenangan ini, West Ham United melesat ke posisi 4 klasemen Liga Inggris 2021-2022 dengan 37 poin, sedangkan Norwich semakin tenggelam di dasar klasemen dengan raihan 10 poin. Piala Liga Inggris, depak Tottenham Chelsea ke final.
Chelsea mengatasi perlawanan Tottenham di semifinal Piala Liga Inggris. Dari dua leg, anak asuh Thomas Tuchel menang agregat 3-0. Di leg pertama, Chelsea menang 2-0 di Stamford Bridge, dan pada leg kedua di Tottenham Hotspur Stadium, Chelsea menang 1-0. Di leg kedua, gol Chelsea dicetak Antonio Rudiger di menit ke-18. Now whips it in, Chiellini tries to get there, but Chelsea have scored. Satu gol itu menyegel tempat Chelsea di final Piala Liga Inggris. Selanjutnya, Chelsea tinggal menunggu pemenang Liverpool versus Arsenal. Kedua tim belum bertanding sama sekali lantaran sempat diusik kasus virus corona. Piala Super Italia, Inter Milan menang dramatis di perpanjangan waktu. Bermain di Giuseppe Meazza, Inter Milan terus menggempur pertahanan Juventus. Namun Juve justru mampu unggul lebih dulu di menit ke-25 berkat aksi Weston McKennie. Deflection, McKennie! Namun keunggulan tersebut hanya bertahan 10 menit. Lautaro Martinez berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti di menit ke-35. Lautaro Martinez! No mistake from the... Skor ini ternyata bertahan hingga 90 menit waktu normal. Pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Hasilnya, Inter berhasil memenangkan pertandingan berkat gol Alexis Sanchez di menit ke-120+1. It's still there. Sanchez! Trofi Piala Super Italia pun mendarat ke tangan Inter. Barcelona versus Madrid, El Real ke final Piala Super Spanyol 2022. Piala Super Spanyol 2021-2022 menggelar El Clasico antara Barcelona versus Madrid. Pertandingan berlangsung di Stadion King Fahd. Madrid membuka skor lebih dulu lewat gol Vinicius Junior di menit ke-25. Luuk de Jong menyamakan kedudukan untuk Barcelona sekaligus membawa kedudukan imbang 1-1 hingga turun minum. Madrid kembali unggul di menit ke-71 berkat gol Karim Benzema. Ansu Fati memaksa kedudukan sama kuat 2-2 lewat golnya di menit ke-84. Duel lanjut ke babak tambahan. Federico Valverde mencetak gol ketiga Madrid di awal paruh pertama babak tambahan. Skor 3-2 untuk anak asuh Carlo Ancelotti menjadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke partai puncak Piala Super Spanyol 2022. Los Blancos menunggu pemenang antara Atletico Madrid kontra Athletic Bilbao. Tiru selebrasi ikonik Messi, Valverde lepas jersey usai bobol Barcelona. Federico Valverde menjadi penentu kemenangan Real Madrid atas Barcelona di semifinal Piala Super Spanyol 2022, Rabu 13 Januari. Selebrasi Valverde kemudian mencuri perhatian karena ia meniru legenda Barcelona yakni Lionel Messi. Usai mencetak gol, Valverde berlari ke arah pinggir lapangan. Pemain 23 tahun tersebut kemudian melepas jersinya, menunjukkan namanya ke arah tribun. Selebrasi tersebut cukup menarik, pasalnya perayaan gol seperti itu juga pernah dilakukan oleh Messi saat masih berseragam Barcelona, dan dilakukan saat melawan Madrid pada 23 April 2017 lalu. Wasit Tunisia versus Mali tuai kontroversi akhiri laga sebelum 90 menit. Duel Tunisia versus Mali di matchday perdana grup F Piala Afrika 2021 Selasa 12 Januari menuai kontroversi. Dalam laga itu, wasit mengakhiri pertandingan sebelum 90 menit. Insiden terjadi di menit ke-85. Wasit Janis Sikaswe meniupkan peluit panjang. Pelatih dan staf Tunisia dibuat bingung dengan hal tersebut. Wasit lalu memberi isyarat untuk melanjutkan laga. Namun kontroversi Sikaswe tak berhenti sampai di situ. Ia kemudian benar-benar mengakhiri permainan bahkan sebelum memasuki injury time. Menurut laporan The Guardian, pertandingan berakhir di menit ke-89 lebih 47. Keputusan ini juga membuat seluruh staf Tunisia yang sedang tertinggal ngamuk. Inter Milan juara berkat gol dengan menit paling akhir sepanjang sejarah.
Inter Milan juara berkat gol dengan menit paling akhir sepanjang sejarah Piala Super Italia dengan menundukkan Juventus. Dilansir dari Optapolo, lesakan Alexis Sanchez pada pertandingan ini menjadi gol dengan menit paling akhir di sepanjang sejarah Piala Super Italia. Gol Sanchez pada menit ke-121 mengalahkan gol Gonzalo Higuain pada Piala Super Italia 2014 yang tercipta di menit ke-118. Saat itu Higuain berseragam Napoli. Sama seperti Alexis Sanchez, Gonzalo Higuain juga menjebol gawang Juventus. Lautaro Martinez momok Juventus, Weston McKennie ulang prestasi Paul Pogba. Nama Lautaro Martinez bak menjadi momok tersendiri bagi Bianconeri. Bagaimana tidak, dalam 3 pertemuan kedua tim di Stadion Giuseppe Meazza, bomber timnas Argentina itu selalu merobek jala tim sekota Torino. Tercatat dari pagelaran Serie A, Coppa Italia, dan terbaru ialah Piala Super Italia, Lautaro Martinez selalu nyekor di kandang ketika menjamu si nyonya tua. Selain itu, Weston McKennie yang mencetak gol di laga puncak Piala Super Italia edisi 2021 mengikuti jejak Paul Pogba di kompetisi yang sama. Yap, tercatat pada Piala Super Italia edisi 2013, Paul Pogba merupakan gelandang Bianconeri yang mencetak gol ke gawang Lazio. Butuh 1 windu kemudian bagi pemain yang berposisi sebagai gelandang dari Bianconeri yang mengulang capaian Paul Pogba. Cari pengganti Chiesa, Juventus jilat ludah kejar bintang Barcelona. Ditinggal Federico Chiesa yang cedera parah, Juventus menjilat ludah sendiri dengan mendekati bintang Barcelona yang sebelumnya mereka tolak, Memphis Depay. Jurnalis papan atas Italia, Gianluca Di Marzio menyebut kubu si nyonya tua mulai meningkatkan komunikasi mereka dengan Barcelona untuk meminjam Depay hingga akhir musim. Langkah ini membuat Juventus seolah menjilat ludah sendiri, pasalnya beberapa waktu lalu mereka mendapat tawaran dari Barcelona untuk memboyong Depay, tetapi menolaknya. Kini dengan Juventus yang berubah pikiran tentang kedatangan Depay, bukan tidak mungkin Barcelona akan memanfaatkan kesempatan dengan kembali menawarkan skema barter Morata dan Depay. Kingsley Coman resmi perpanjang kontrak hingga 2027, Bayern batal angkut bocah nakal Barca. Kingsley Coman resmi menandatangani kontrak baru bersama Bayern Munchen pada Rabu 12 Januari waktu setempat. Kingsley Coman diikat dengan perjanjian kerja baru berdurasi hingga Juni 2027. Adapun masa kadaluarsa kontrak Kingsley Coman di Bayern Munchen sebelumnya adalah musim panas 2023. Dengan begitu, rencana Di Rotten memboyong Dembele dipastikan batal setelah Coman memperpanjang ikatan kerjanya di Allianz Arena. Dijuluki New Ronaldo, wonderkid 15 tahun Brazil jadi rebutan MU, Liverpool hingga Real Madrid. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Real Madrid hingga Barcelona dikabarkan tengah mengejar tanda tangan remaja Brazil bernama Endrick yang kini bermain di tim muda Palmeiras. Endrick menyita perhatian klub-klub top Eropa berkat ketajaman luar biasa yang ia tunjukkan bersama tim muda Palmeiras. Pemuda 15 tahun itu tercatat mencetak 165 gol dalam 169 pertandingan. Media-media Brasil membandingkan kehebatan Endrick di depan gawang lawan dengan striker legendaris Selecao Ronaldo Nazario. Striker ini rayakan gol di depan muka mantan pelatihnya. Striker Lincoln City, Chris Maguire, tampak punya dendam dengan mantan pelatihnya di Sunderland, Lee Johnson. Ketika kedua klub bertemu di lapangan hijau, pemain 32 tahun itu berusaha memberi balasan setimpal. Ketika Lincoln bertandang ke markas Sunderland pada 11 Januari lalu, Maguire pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Seolah ingin membuktikan bahwa Johnson salah telah melepasnya, ia sukses mencetak hat-trick. Namun yang menyita perhatian adalah gol pertamanya di menit ke-31 yang tercipta lewat tembakan dari luar kotak penalti. Usai mencetak gol, Maguire sempat mengangkat tangannya seolah meminta maaf kepada supporter Sunderland. Namun setelahnya ia langsung berlari ke arah Johnson yang sedang berdiri di lapangan lalu menunjukkan ekspresi mengejek. Johnson sendiri tampak tak terpancing emosinya. Rumor Manchester United buru Pochettino kembali muncul.
Manchester United disebut kembali memburu Mauricio Pochettino untuk menjadi pelatih mereka musim depan. Setelah rumor tersebut sempat mereda seiring kehadiran Ralf Rangnick, kini rumor tersebut kembali muncul. Menurut laporan Daily Star, MU dan Pochettino menjalin kontak rahasia untuk operasi perekrutan pelatih Argentina tersebut. Nama Pochettino sudah sering muncul sebagai kandidat pelatih MU tiap kali rumor pemecatan pelatih setan merah muncul. Momen itu bahkan sudah terjadi sejak Pochettino masih menangani Tottenham Hotspur di Liga Inggris. PSG sendiri dikabarkan tidak akan terlalu menghalangi upaya United merekrut Pochettino. Pasalnya PSG juga punya rencana untuk menghadirkan Zinedine Zidane. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!